Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Rizky Mutadin. Saya dari kelas penerbitan 1C dan bersama teman saya. Nama saya Insan Kamil Rizky Lillah dari kelas penerbitan 1C. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ijtihad, sumber pengembangan hukum Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Pengertian ijtihad. Ijtihad adalah sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab yaitu ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang artinya mengerahkan segala kemampuan dalam menanggung beban. Dengan kata lain, ijtihad dilakukan ketika ada pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Secara bahasa, pengertian ijtihad adalah mencurahkan pikiran dengan bersungguh-sungguh, sedangkan menurut istilah, arti ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Fungsi utama dari ijtihad ini adalah untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan tujuan dari ijtihad adalah untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dalam beribadah kepada Allah pada waktu dan tempat tertentu. Orang yang melaksanakan ijtihad disebut dengan mujtahid, di mana orang tersebut adalah orang yang ahli tentang Al-Quran dan hadis. Manfaat ijtihad. Yang pertama, ketika umat Islam menghadapi masalah baru, maka akan diketahui hukumnya. Yang kedua, menyesuaikan hukum yang berlaku dalam Islam sesuai dengan keadaan, waktu, dan perkembangan zaman. Yang ketiga, menentukan dan menetapkan fatwa atas segala permasalahan yang tidak berhubungan dengan hal haram. Yang keempat, menolong umat Islam dalam menghadapi masalah yang belum ada hukumnya dalam Islam. Selanjutnya, ada syarat ijtihad. Yang pertama, mengetahui Alkitab, Al-Quran, dan Sunnah. Persyaratan pertama ini disepakati oleh segenap ulama usul fikih, yaitu Ibnu Al-Humam, salah seorang ulama fikih Hanafiyah. Menyebutkan bahwa mengetahui Al-Quran dan Sunnah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh mujtahid. Akan tetapi, menurut Al-Syaukani, cukup bagi seorang mujtahid hanya mengetahui ayat-ayat hukum saja. Bagi Al-Syaukani, ayat-ayat hukum itu tidak perlu dihafal oleh mujtahid, tetapi cukup jika ia mengetahui letak ayat itu, sehingga dengan mudah ditemukannya ketika diperlukan. Yang kedua, mengetahui ijma', sehingga ia tidak mengeluarkan fatwa yang bertentangan ijma'. Akan tetapi,
Seandainya dia tidak memandang ijma' sebagai dasar hukum, maka mengetahui ijma' ini tidak menjadi syarat baginya untuk dapat melakukan ijtihad. Yang ketiga, mengetahui bahasa Arab yang memungkinkannya menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah secara baik dan benar. Dalam hal ini, menurut Al-Syaukani, seorang mujtahid harus mengetahui seluk-beluk bahasa Arab secara sempurna, sehingga ia mampu mengetahui makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara rinci dan mendalam. Mengetahui makna lafal-lafal gharib atau yang jarang dipakai, mengetahui susunan-susunan kata yang khas atau khusus yang memiliki keistimewaan unik. Yang keempat, mengetahui ilmu usul fikih. Menurut Al-Syaukani, ilmu usul fikih penting diketahui oleh seorang mujtahid karena melalui ilmu inilah diketahui tentang dasar-dasar dan cara-cara berijtihad. Seseorang akan dapat memperoleh jawaban suatu masalah secara benar apabila ia mampu menggalinya dari Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan metode dan cara yang benar pula. Yang kelima, mengetahui nasikh atau yang menghapuskan, dan mansukh atau yang dihapuskan. Menurut Al-Syaukani, pengetahuan tentang nasikh dan mansukh penting agar mujtahid tidak menerapkan suatu hukum yang telah mansukh, baik yang terdapat dalam ayat-ayat atau hadis-hadis. Selanjutnya, ada kedudukan ijtihad. Kedudukan ijtihad merupakan sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Berijtihad itu sangat berguna sekali untuk mendapatkan hukum syara yang dalilnya tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis dengan tegas. Ditinjau dari fungsi ijtihad. Ijtihad itu perlu dilaksanakan pada suatu peristiwa yang waktunya terbatas. Sedangkan hukum syara yang mengenai peristiwa sangat diperlukan dan juga tidak segera ditentukan hukumnya. Maka dikhawatirkan kesempatan menentukan hukum itu akan hilang. Pada suatu peristiwa diperlukan hukum syara di suatu daerah yang terdapat banyak para ahli ijtihad. Sedang waktu peristiwa itu tidak mendesak, maka hal yang semacam itu perlu adanya ijtihad. Karena dikhawatirkan akan terlepas dari waktu yang ditentukan terhadap masalah-masalah yang belum terjadi, yang akan kemungkinan nanti akan diminta
tentang hukum masalah-masalah tersebut. Maka untuk ini diperlukan ijtihad. Selanjutnya ada tingkatan ijtihad. Yang pertama, mujtahid fi syar'i. Mujtahid fi syar'i adalah orang-orang yang berkemampuan mengijtihadkan seluruh masyarakat syariat yang hasilnya diikuti dan dijadikan pedoman oleh orang-orang yang tidak sanggup berijtihad. Merekalah yang membangun mazhab-mazhab tertentu. Ijtihad yang mereka lakukan semata-mata hasil usahanya sendiri tanpa mengambil pendapat orang lain. Oleh karena itu, mereka disebut dengan mujtahid mustaqil atau berdiri sendiri. Mereka yang termasuk mujtahid fi syar'i antara lain Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Auza'i, dan Ja'far Hasidik. Yang kedua, mujtahid fil masail. Mujtahid fil masail adalah mujtahid yang mengarahkan ijtihadnya kepada masalah tertentu dari suatu mazhab, bukan kepada dasar-dasar pokok yang bersifat umum. Misalnya, At-Tahwi merupakan mujtahid dalam mazhab Hanafi. Imam Al-Ghazali merupakan mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Dan Al-Khiraqi merupakan mujtahid dalam mazhab Hambali. Yang ketiga, mujtahid fil mazhab. Mujtahid yang ijtihadnya tidak sampai membentuk mazhab tersendiri. Akan tetapi, mereka cukup mengikuti salah seorang imam mazhab yang telah ada dengan beberapa perbedaan, baik dalam beberapa masalah yang utama maupun dalam beberapa masalah cabang. Misalnya, Imam Abu Yusuf dan Muhammad ibnul Hasan adalah mujtahid fil mazhab Hanafi dan Imam Al-Muzani adalah mujtahid fil mazhab Syafi'i. Yang keempat, mujtahid muqayyad. Mujtahid muqayyad adalah mujtahid yang mengisatkan diri dan menganut pendapat-pendapat ulama salaf dengan mengetahui sumber-sumber hukum dan dalah-dalahnya. Mereka mampu menetapkan pendapat yang lebih utama di antara pendapat yang berbeda dalam suatu mazhab dan dapat membedakan antara riwayat yang kuat dan yang lemah. Mereka adalah Al-Karaki yang merupakan mujtahid dalam mazhab Hanafi serta Arafi, dan An-Nawawi yang merupakan mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Berikutnya, metode-metode ijtihad. Yang pertama, ijtihad al-bayani, yaitu ijtihad untuk menjelaskan hukum-hukum syara yang terkandung dalam nas, namun sifatnya masih zoni, baik dari segi penetapannya maupun dari segi penunjukannya. Metode ijtihad bayani, upaya penemuan hukum melalui kajian kebahasaan. Konsentrasi metode ini lebih berkuat pada sekitar penggalian pengertian makna teks. Kapan suatu lafaz diartikan secara majas? Bagaimana memilih salah satu arti dari lafaz mustarak? Mana ayat yang umum dan mana pula ayat yang khusus? Kapan suatu perintah dianggap wajib dan kapan pula sunnah? Kapan larangan itu haram dan kapan pula makruh? Dan seterusnya. Ijtihad ini hanya memberikan penjelasan hukum yang pasti dari dalil nas tersebut. Umpamanya menetapkan keharusan beriddah 3 kali suci terhadap istri yang dicerai dalam keadaan tidak hamil dan pernah dicampuri, berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء
Artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri, menunggu 3 kali quru. Dalam ayat ini memang dijelaskan batas waktu iddah adalah 3 kali quru. Namun 3 kali quru tersebut bisa berarti suci atau haid. Ijtihad menetapkan 3 kali quru dengan memahami petunjuk atau qarinah yang ada disebut ijtihad bayani. Yang kedua, ijtihad ta'lili atau al-qiyasi, yaitu ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum terdapat permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan metode qiyas. Dalam ijtihad qiyasi ini, hukumnya memang tidak tersurat tetapi tersirat dalam dalil yang ada. Untuk mencari hukum tersebut diperlukan ijtihad qiyasi. Contoh hukum memukul kedua orang tua yang dikiaskan dengan mengatakan ucapan ah. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Ilatnya ialah menyakiti hati kedua orang tua. Dikiaskan kepada hukum memukul orang tua. Dari kedua peristiwa itu nyatalah bahwa hati orang tua lebih sakit bila dipukul anaknya dibanding dengan ucapan ah yang diucapkan anaknya kepadanya. Yang ketiga, ijtihad istislahi. Menurut Muhammad Salam Madkur, ijtihad istilahi adalah pengorbanan kemampuan untuk sampai kepada hukum syara atau Islam dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah umum atau kuliah, yaitu mengenai masalah yang mungkin digunakan pendekatan kaidah-kaidah umum tersebut dan tidak ada nas yang khusus atau dukungan ijma terhadap masalah itu. Selain itu, tidak mungkin pula diterapkan metode qiyas atau metode ihtisan terhadap masalah itu. Ijtihad ini pada dasarnya merujuk kepada kaidah jalb al-maslahah wa daf'al mafsadah, menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan untuk kaidah-kaidah syara. Dalam metode ini, ayat-ayat umum dikumpulkan guna menciptakan beberapa prinsip umum yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan. Prinsip tersebut disusun menjadi 3 tingkatan, yaitu daruriyat, kebutuhan esensial, hajiyat, kebutuhan primer, dan tahsiniyah, kebutuhan kemewahan. Prinsip umum ini ditujukan pada persoalan yang ingin diselesaikan. Misalnya, transplantasi organ tubuh, bayi tabung, dan hal-hal lain yang tidak dijelaskan oleh nas. Macam-macam ijtihad. Yang pertama, ijma atau kesepakatan. Ijma, kesepakatan para ulama untuk menetapkan hukum agama berlandaskan Al-Quran dan hadis.
dalam menyelesaikan masalah atau perkara yang terjadi. Ijma' menghasilkan sebuah fatwa yang mana keputusan diambil bersama para ulama dan ahli agama Islam dengan wewenang untuk diikuti seluruh umat. Contohnya, penetapan awal Ramadan dan Syawal berdasarkan ru'yatul hilal. Selanjutnya, nenek mendapatkan harta 1/6 dari cucunya. Selanjutnya, ada kias, menetapkan hukum untuk perkara yang baru dan belum pernah ada pada masa sebelumnya, tapi mempunyai kesamaan seperti sebab, bahaya, manfaat, dan aspek lainnya dalam perkara yang sebelumnya, maka dari itu akan dihukum sama. Ijma' dan kias mempunyai sifat darurat, sebab ada yang belum ditetapkan sebelumnya. Contoh, setiap minuman yang memabukkan, sabu-sabu, dan lain-lain, disamakan dengan khamar, sama-sama memabukkan. Selanjutnya, ada maslahah mursalah, menetapkan hukum ada yang berdasarkan pertimbangan manfaat kegunaannya. Contoh, dalam pelayaran dengan kapal laut, di mana kapal demikian olengnya dan besar kemungkinan akan tenggelam jika semua barang yang ada di dalamnya tidak dibuang ke laut. Dalam keadaan semacam itu, diperbolehkan membuang barang-barang ke laut, meskipun tidak seizin yang empunya, demi untuk kemaslahatan penumpang, yaitu menolak bahaya yang mengancam keselamatan jiwa mereka. Selanjutnya, ada istihsan, tindakan dengan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan adanya suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Contoh, menurut mazhab Hanafi, sisa minuman burung buas seperti sisa burung elang, burung gagak, dan sebagainya adalah suci dan halal diminum. Hal itu ditetapkan dengan ihtisan. Menurut kias, jali sisa minuman binatang buas seperti anjing dan burung-burung buas adalah haram diminum karena sisa minuman yang telah bercampur dengan air liur binatang itu dikiaskan kepada dagingnya. Binatang buas itu langsung minum dengan mulutnya, sehingga air liurnya masuk ke tempat minumnya. Menurut kias Kafi, bahwa burung buas itu berbeda mulutnya dengan mulut binatang buas. Mulut binatang buas terdiri dari daging yang haram dimakan. Sedangkan mulut burung buas merupakan paruh yang terdiri atas tulang atau zat tanduk, dan tulang atau zat tanduk bukan merupakan najis. Karena itu, sisa minum burung buas itu tidak bertemu dengan dagingnya yang haram dimakan, sebab diantara oleh paruhnya. Demikian pula air liurnya. Dalam hal ini, keadaan yang tertentu yang ada pada burung buas yang membedakannya dengan binatang buas. Berdasar keadaan inilah ditetapkan perpindahan dari kias jali kepada kias kafi yang disebut ihtisan. Selanjutnya ada sudus jariah, memutuskan suatu yang mempunyai sifat hukum mubah, makruh atau haram demi kepentingan semua umat. Contoh, misalnya pada dasarnya jual beli itu adalah halal karena jual beli merupakan salah satu sarana tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seseorang membeli sebuah kendaraan seharga 30 juta secara kredit adalah sah karena pihak penjual memberi keringanan kepada pembeli untuk tidak segera melunasinya. Akan tetapi, bila kendaraan itu yang dibeli dengan kredit sebesar 30 juta rupiah dijual kembali pada penjual pemberi kredit dengan harga tunai sebesar 15 juta rupiah, maka tujuan ini akan membawa pada suatu pemafsadatan karena seakan-akan barang yang diperjualbelikan tidak ada dan pedagang kendaraan itu tinggal menunggu keuntungannya saja. Maksudnya, seseorang pada saat membeli kendaraan dapat uang sebesar 15 juta rupiah
tetapi ia harus tetap melunasi hutangnya, kredit kendaraan itu, sebesar 30 juta rupiah. Jual beli seperti ini dalam fikih disebut dengan bayul al-ja'al atau gambaran. Jual beli seperti ini menurut al-Sahibi tidak lebih dari pelipat gandaan hutang tanpa sebab, karena hal itu perbuatan seperti ini dilarang. Selanjutnya ada istihab, tindakan untuk menetapkan suatu ketetapan hukum hingga ada alasan diubahnya hukum. Contoh, seseorang yang telah yakin bahwa dia telah berwudu dianggap tetap berwudu selama tiada bukti yang membatalkan wudunya. Keraguan atas was-wasnya tidak membatalkan wudu tersebut. Yang terakhir ada urf, menentukan boleh tidaknya suatu adat istiadat dan kebebasan masyarakat setempat bisa berjalan. Hal ini didasarkan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Contoh, urf amali atau perbuatan. Misalnya, tradisi jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian tanpa mengucapkan sikhat atau akad, seperti yang berlaku di pasar-pasar swalayan. Kesimpulannya, ijtihad adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan berbagai metode yang diterapkan beserta syarat-syarat yang telah ditentukan untuk menggali dan mengetahui hukum Islam. Tujuan ijtihad dilakukan adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan hukum karena permasalahan manusia semakin hari semakin kompleks di mana membutuhkan hukum Islam sebagai solusi terhadap problematika tersebut. Ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis yang mendapatkan legitimasi dari keduanya. Sebenarnya, ijtihad bukanlah suatu yang baru, melainkan sudah ada pada masa Rasulullah. Hal ini sudah dilakukan oleh nabi, sahabat, tabi'in, dan para ulama klasik. Namun tidak sembarangan orang diperbolehkan untuk melakukan ijtihad. Akan tetapi harus memenuhi kriteria tertentu. Melakukan ijtihad bagi seorang mujtahid dapat mencapai hukum wajib ain, fardu kifayah, dan sunnah. Adapun untuk menjadi mujtahid disyaratkan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Al-Quran dan As-Sunnah dari berbagai aspeknya. Memahami masalah yang sudah disepakati ulama, memahami bahasa Arab, dan mengetahui ushul fiqh. Mujtahid dibedakan pada mujtahid mutlak dan mujtahid muntasib. Pendekatan dalam ijtihad dilakukan dengan ijma', qiyas, maslahat, istihad, istishab, syaruman, qoblana, dilalah, iktiran, sazurai, mazhab, syahbi, urf, ta'adul, dan tarjin.